Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'd. Bapak-bapak dan teman-teman yang kami hormati, kita lanjutkan belajar bersama membaca permulaan daripada surah Al-Baqarah. Pada kali ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-17 dari surat Al-Baqarah, dan insyaAllah kita akan berupaya untuk mengambil faedah tafsir dan pelajaran yang sudah ditegaskan oleh para ulama, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bercerita tentang hal ihwal, kondisi atau tabiat serta ciri-ciri daripada orang munafik, kaum munafik. Di pembahasan sebelumnya kita sudah menyampaikan di dua majelis tentang karakter orang-orang beriman, dan itu Allah sebutkan di 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Bagaimana orang beriman, mana gaya hidup mereka, kemudian bagaimana hasil atau reward yang Allah berikan terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, di ayat ke-6 dan ke-7 Allah berbicara tentang orang kafir. Ayat berapa, Pak? 6 dan 7. Berarti ayat 6 dan 7 ini 2 ayat saja. Allah menceritakan tentang karakter tabiat orang kafir secara umum. Secara umum. Terima kasih, Pak. Jazakallahu khairan. Orang muslim diceritakan di 5 ayat pertama di surah Baqarah. Orang kafir diceritakan di 2 ayat setelahnya di dalam surat yang sama. Dan setelah itu Allah berbicara tentang orang kafir, menjelaskan tentang gerak-gerik, ciri-ciri, bentuk gaya, dan pemikiran mereka. Sampai nanti di ayat yang ke-19. Ya, afwan, di ayat ke-20. Berarti, Pak, teman-teman, mana yang lebih panjang pembicaraan Allah tentang 3 kaum ini? 1 muslim, 2 kafir, 3 munafik. Mana lebih panjang? Yang lebih banyak orang munafik. Bahkan ayat yang akan kita baca ini 16, 17 sampai 20 ini masih bercerita tentang perumpamaan orang-orang munafik. Oleh karena itu, kenapa demikian teman-teman? Karena kata para ulama, kaum munafik adalah musuh yang sangat berbahaya. Musuh yang sangat berbahaya. Tidak syak dan ragu bahwasanya orang kafir adalah berbahaya, musuh kita. Tetapi kondisi orang munafik yang asalnya adalah kafir, dia pura-pura sebagai bagian daripada kawan kita, berada di garda bersama dengan kita, sholat bersama kita. Tapi dalam hatinya tumbuh kebencian yang tidak bisa mereka hilangkan. Bagaimana mereka menunggu kejatuhan dan kehancuran Islam dan kaum muslimin. Mana lebih berbahaya, Pak? Lebih bahaya orang munafik. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih panjang menceritakan tentang orang munafik di ayat ini. Ya, tujuannya apa, Pak? Agar dijadikan pelajaran. Ya, tiba bagi kita kaum muslimin, orang munafik, orang kafir, dua-duanya musuh. Tapi kalau mau bicara mana lebih berbahaya? Lebih berbahaya kaum munafik. Oleh karena itu ada perkataan yang bagus dari seorang ulama kita di masa dahulu, seorang ahli tafsir bernama Al-Imam Al-Baydawi. Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah, beliau pernah menyatakan hal ini. Coba kita simak keterangan beliau tentang pembagian tadi, ya. Ayat orang munafik lebih panjang Allah ceritakan di ayat ini. Kata beliau rahimahullah, hadza huwal qismu ats-tsalitsu, ini adalah kelompok yang ketiga. Maksudnya kelompok yang orang munafik. Ya, kelompok orang munafik. Kelompok yang ketiga ini bagaimana sifatnya? Al-mudzabzabu bainal qismain, yang selalu kebingungan di antara dua kelompok. Terkadang dia berada bersama komunitas muslim, dan di saat yang lain dia juga berada bersama komunitas kafir. Sehingga kita bingung nih yang mana? Anda muslim apa kafir? Anda muslim atau kafir? Jadi mudzabzab. Karena orang muslim, orang musyrik, orang munafik itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka itu adalah mudzabzabina baina dzalik. Orang munafik itu menipu Allah, kemudian dia selalu dalam keadaan bingung, entah muslim, entah kafir, dan kemudian posisi mana mereka sebenarnya. Ya, mudzabzabina baina dzalik. Jadi mudzabzab itu artinya bimbang, selalu dalam keraguan. Kemudian kata beliau, wa humul ladzina amanu bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum.
Mereka itu adalah orang yang selalu beriman, mengucapkan kata-kata iman dengan lidah mereka, dengan lisan mereka, tapi hati mereka tidak ada iman sedikit pun, tidak membenarkan. Beda antara yang di dalam dengan yang di luar. Beda antara ucapan dengan keyakinan. Nah, ini karakter orang munafik. Kemudian kata beliau, wahum akhbathul kufrati wa abghaduhum ilallah. Dan mereka adalah orang kafir yang paling jelek dan kaum yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa teman-teman? Karena kalau kafir jelas Pak. Ya, baku hantam kita dengan mereka. Kalau mereka menyatakan musuh kepada kaum muslimin, maka perang bisa kita perangi. Tapi beda dengan munafik, gimana kita memerangi mereka bagian daripada kita? Tapi kalau ada dua kita diolok, cibirnya gitu. Itu orang munafik. Kemudian li'annahum muwahhamu, kata beliau li'annahum mawwahu al-kufra, mereka adalah orang yang menyembunyikan kekufuran, wa khallatu bihi khida'an wa istihza'an, dan senantiasa berada dalam penipuan dan suka mengolok-olok agama dan kebenaran. Wa lidzalik, berarti ini asyahid atau yang perlu kita garis bawahi frasenya, kata beliau walidzalika atala al-Qur'anu fi bayani khubthihim wa jahlihim. Oleh karena itu, oleh sebab itu Allah Al-Quran lebih panjang berbicara detail tentang karakter orang munafik dalam Al-Quran. Contohnya pada ayat ini. Karena itu teman-teman, orang munafik adalah musuh yang nyata. Allah menyebutkan ciri-ciri atau kejahatan mereka dalam Al-Quran di berbagai surat. Dan ada satu surat turun khusus tentang mana? Orang munafik. Apa itu? Surat Al-Munafiqun. Dan Allah ketika mengatakan tentang orang munafik ini, apa kata Allah? Humul aduwwu fahdharhum. Mereka itu adalah musuh kalian, wahai muslim. Orang munafik itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Hati-hatilah dari mereka. Dan di dalam surat At-Taubah, Allah banyak mengungkap tentang kejahatan dan kejelekan mereka. Iya, mengungkit kejahatan dan kejelekan mereka. Ayat itu turun terhadap orang-orang munafik. Saya pahami teman-teman? Nah, oleh karena itu, kita akan berbicara di ayat ini, di ayat yang ke-17 sampai seterusnya, tentang permisalan yang Allah sebutkan kepada kita. Iya, yang disebut dengan al-amsal. Permisalan. Tentang siapa, Pak? Tentang orang munafik. Kalau sebelumnya kan Allah menyebutkan gerak-gerik mereka. Ciri-cirinya apa? Suka menipu Allah. Iya, padahal mereka mengatakan, qalu amanna, kami beriman. Iya, tapi justru apa? Mereka tidak beriman. Kemudian yang kedua, mereka suka menyebar kerusakan di muka bumi. Iya, yang benar dikatakan batil, yang batil dikatakan salah. Orang yang dia lebih berpihak kepada kekufuran, tapi kalau bersama orang muslim hanya mulut manis saja. Iya, decoration only. Hanya sebatas dekorasi saja. Ini orang munafik, menyebar kerusakan. Dan dikatakan mereka, jangan kalian menyebarkan kerusakan, jangan kalian menyebarkan ajaran sesat, penyimpangan, pengalihan isu, pengalihan fakta dan semisalnya. Ya, apa kata mereka? Ketika Allah katakan, "Idza qila la tufsidu fil ardh", jangan kalian bikin kerusakan yang kamu. Karena menyebar kebohongan, Pak, itu sama dengan menyebar kerusakan, fasikan, kesyirikan. Ya, semua orang-orang liberal, ya. Di masa sekarang kata para ulama, permisalan wujud orang-orang munafik di era kita zaman ini, zaman now, mereka adalah kaum liberal yang banyak mengungkit, membawa-bawa nas-nas agama, nas-nas syariat, diangkat ke permukaan, nanti dibahas seakan-akan ilmiah. Tapi dia justru menggiring sebuah opini untuk kaum muslimin menuju kepada kesesatan. Apa contoh yang kemarin disebutkan? Mereka suka membawa ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang maknanya masih butuh penafsiran ayat lain, kemudian ditafsirkan dengan akalnya sendiri. Seperti firman Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yawmil akhir lahum ajrun inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang beriman, orang Yahudi, Nasrani, Sabiin, kalau mereka beriman kepada Allah, bagi mereka Allah sediakan surga dan tidak ada kekhawatiran atas mereka. Nah, ayat ini Pak, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang wahdatul adyan. Semua agama sama. Jadi muslim jangan terlalu pede, jangan terlalu berbesar hati dengan Islam. Jangan remehkan agama lain, gitu. Jangan didakwahkan agama lain. Biarkan saja mereka di atas agama mereka. Toh semua kita sama. Jalan aja yang berbeda-beda, Pak.
tujuan goal kita sama-sama di surga. Apa dasarnya? Ayat ini. Iya. Padahal ayat ini sudah dijelaskan butuh penjelasan keterangan dengan ayat-ayat yang lain. Bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani yang masuk surga itu siapa? Yang beriman di masa mereka, di masa nabi-nabi mereka, dengan keimanan yang sahih dan usul din, memegang usul agama yang pokok. Tidak berbuat syirik dan tidak kufur kepada nabi-nabi mereka. Bagaimana dengan Yahudi dan Nasrani yang telah kufur kepada Allah, ya, membunuh nabi-nabi mereka? Allah katakan dalam Al-Quran tentang orang Nasrani, laqad kafara alladziina qalu apa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah telah stempel kafir. Siapa itu? Orang Nasrani yang menyatakan bahwa Isa ibnu Maryam itu adalah Allah. Kafir, Pak. Yang mengatakan Trinitas, Thalithu Thalatha, tiga di antara salah satu, kafir kata Allah dalam surat Maidah. Berarti apa? Ayat ini butuh keterangan ayat yang lain. Tentang musyrik, tentang Yahudi, sama kata Allah dalam surah Al-Bayyinah, ayat yang sering kita dengar, innal ladzina kafaru min ahli kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab. Siapa maksudnya? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikina, dan termasuk orang musyrik. Orang musyrik ini siapa, Bapak? Musyrik jahiliyah dan turunannya. Misalnya Bapak, semisal Hindu, Buddha, dan yang separtai dengan mereka. Apa kata Allah? Fi nari jahannam. Mereka berada nanti di dalam neraka jahanam yang menyala-nyala. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya sama tidak keluar. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk manusia. Lah berarti ayat tadi apa, Pak? Butuh keterangan di ayat tadi. Cuma orang liberal, Pak. Orang liberal mereka suka membawa nas-nas syariat diangkat ke permukaan, ternyata untuk menanamkan racun kejahatan di dalam rusak ideologi, akidah dan keyakinan kaum muslim. Bahaya enggak, Pak? Bahaya, Pak. Mereka gelarnya doktor, Pak. Gelarnya profesor, dapat gelar dari Universitas Chicago, ya kan? Dari Amerika, dari Eropa, dari mana-mana, Pak. Luar biasa. Gimana kita membantah orang-orang kayak kita nih, kecil kayak kita nih, nggak punya gelar apa-apa? Gimana mau membantah? Gitu. Karya ilmiah, luar biasa, Pak. Dan kemudian juga para ulama menyebutkan tentang orang munafik di masa sekarang, kaum Syiah. Syiah adalah munafik yang luar biasa, yang menampakkan terang-terangan kemunafikan mereka, memalingkan ayat-ayat Allah dengan penafsiran yang aneh-aneh. Iya, menafsirkan apa? Ayat Al-Quran dengan yang aneh-aneh. Untuk apa? Menopang mazhab akidah yang mereka, akidah rusak mereka. Nah, gitu, Pak. Bisa dipahami, teman-teman? Nah, maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala membantah semua pernyataan mereka. Lisannya beriman, tapi hatinya kekufuran. Hatinya kekufuran. Kemarin kita sudah sampaikan, di antara kaum munafik itu kan mereka tidak bisa ditebak, kecuali ada nas, ya kan? Nah, kepala kaum munafik itu sudah diketahui di masa Nabi SAW. Adapun pengikutnya, nah itu jarang yang payah menebaknya. Tapi yang kaumnya gembongnya diketahui. Siapa itu? Satu dari Yahudi, satu dari kaum musyrikin Madinah. Kau dari Aus dan Khazraj. Satu dari, kalau dari Yahudi siapa? Abdullah ibnu Sabah. Itu Yahudi, Pak, yang pura-pura masuk Islam. Kenapa? Karena dia takut Islam itu kuat, dan sementara dia tidak punya follower, Pak. Dia punya follower, dia mau ngapain? Mau perang nggak kuat, nggak bisa. Akhirnya apa? Sudah kita berbulu domba, padahal asalnya Musa. Musa berbulu domba. Itu dari kaum Yahudi. Asalnya Yahudi. Tetap di atas keyahudiannya. Tapi apalah daya tangan, tanpa kita tidak memiliki kekuasaan, akhirnya berpura-pura masuk Islam. Satu. Yang kedua, dari kaum Aus dan Khazraj, siapa yang mana? Abdullah ibnu Ubay. Nama Abdullah juga, Pak. Karena orang Yahudi dulu mereka berbahasa Arab, Pak. Jadi mereka sudah kenal dengan istilah-istilah seperti itu. Nama-nama yang Islamnya. Abdullah ibnu Ubay ibn Salul. Itu gembongnya orang munafik. Yang ayat banyak berbicara tentangnya dalam ayat Allah turunkan, ayat Al-Quran banyak berbicara tentang dia. Abdullah bin Ubay ibn Salul. Nah, mereka senantiasa mengolok-olok agama, menipu Allah dan Rasulnya, menipu kaum muslimin. Sementara mereka adalah berada di garda oposisi atau musuhi Islam dan kaum muslimin. Nah, sekarang kita lanjut ayat yang ke-17. Kita simak ayatnya, Pak. Ini mungkin Bapak-bapak sudah ada yang hafal. Bagaimana Allah SWT memberikan permisalan tentang orang munafik. Permisalan, teman-teman, banyak dalam Al-Quran. Permisalan, Allah memisalkan sesuatu di dalam Al-Quran. Tujuannya apa, Pak? Untuk pendekatan. Agar mendekatkan
pemahaman maksud dan tujuan ke dalam kepada akal manusia. Dan itu salah satu metode Al-Quran di dalam apa? Menjelaskan keterangan dan maksud ayat atau tujuan daripada hukum dan tafsir. Banyak sekali, Pak. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah belum mengumpulkan sebuah buku kecil tapi bagus, belum memberi judul Al-Amsalu fil Quran. Permisalan-permisalan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kadang Allah memisalkan sesuatu dengan lalat, Allah memisalkan dunia dengan dengan air, Allah memisalkan kesyirikan dengan sarang laba-laba dan sebagainya, ya Pak. Itu kan permisalan-permisalan. Apa tujuannya, Pak? Untuk memahamkan kepada otak manusia agar akal Anda pulih kembali. Mungkin sebelumnya tumpul, akhirnya dipulihkan dengan apa? Dengan permisalan. Demikian pula dalam hidup. Kita kan sering memisalkan sesuatu, ya Pak. Kalau mau memberikan keterangan atau memberi pesan yang halus atau bisa jadi memuji. Nah, itu kan terkadang kita memberi permisalan. Kenapa tidak? Kalau memuji boleh enggak, Pak? Dengan permisalan. Boleh. Katanya kalau ada bapak bilang ke ibunya, ke istrinya, engkau bagaikan bidadari yang turun dari langit. Pak Ma itu. Itu kan permisalan tuh, Pak. Tujuannya apa? Engkau tuh cantik. Nah, gitu. Dan itu boleh, Pak. Halal, halal. Misalkan suami kepada istri. Nah, nanti berbalas pantun, Pak. Berbalas pantun, berbalas permisalan. Sang istri bilang, engkau wahai suamiku, tak ubahnya bagaikan matahari di siang hari. Gitu. Atau purnama di malam hari. Artinya apa, Pak? Perumpamaan. Maksudnya kok ganteng gitu dia. Sebenarnya ini namanya permisalan pendekatan. Dan pendekatan ini, Pak, dalam Al-Quran bagus untuk kita cerna. Kita pahami baik-baik. Tujuannya apa? Agar menambah pemahaman dan mendekatkan hati kita kepada Al-Quran. Dan Allah SWT ketika memberi perumpamaan tentang orang-orang berbuat syirik dengan Al-Ankabut, yaitu sana laba-laba, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Dan selemah-lemah rumah adalah rumahnya yang dibikin oleh laba-laba. Kenapa? Karena orang yang meminta kepada selain Allah itu sama dengan orang bikin rumah laba-laba. Ya, mereka membuat ajaran kesyirikan, banyak follower, itu tidak ada manfaat apa-apa. Tidak bisa menolak mudarat dan tidak bisa meraih manfaat. Tuhan-Tuhan mereka sama selain Allah. Maka Allah mengatakan, rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Kemudian Allah mengatakan di ayat berikutnya apa? Wa ma yaqiluha wa tilka amsalu nadribuha linnas. Dan itulah permisalan-permisalan kami berikan kepada manusia. Apa tujuannya, Pak? Wa ma yaqiluha illa al-alimun. Dan kami tidak memberi permisalan itu kecuali bagi untuk orang-orang yang cerdas. Ya, maka ada salah satu ulama dahulu, kalau beliau membaca ayat, bertemu dengan ayat Al-Quran, kemudian ada tafsir yang tidak difahami, ya, kemudian atau permisalan yang tidak dia mengerti, maka dia mengatakan bertobat kepada Allah, ya Allah berilah aku kemudahan untuk memahami ayat ini. Apa maksud permisalan ini? Nah, sekarang kita akan mulai dari permisalan orang-orang munafik yang Allah sebutkan di ayat 17 surah Al-Baqarah. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, mathaluhum, perumpamaan mereka. Siapa mereka disebut? Para ulama tafsir, jumhur tafsir, ya, mereka di sini adalah kaum munafik. Karena ayatnya masih berkaitan dengan yang sebelumnya tentang siapa? Orang-orang munafik. Perumpamaan mereka, sifat-sifat mereka, kondisi mereka, ya, kama thalil ladzi istauqada nara. Seumpama atau seperti orang-orang yang mencari api atau orang-orang yang menyalakan api. Demikian terjemahan. Kalau dalam Departemen Agama kita juga diterjemahkan yang sama. Coba kita lihat terjemahan departemen. Kata terjemahannya di sini dan perumpamaan mereka adalah orang-orang yang seperti orang yang menyalakan api, ya, seperti orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma haulahu, setelah api itu menerangi sekeliling mereka, ya, zahaballahu binurihim, lalu Allah menghilangkan cahayanya. Apinya ada, tapi cahayanya sudah hilang. Gimana bentuknya, Pak? Nanti kita jelas keterangan. Kemudian Allah mengatakan, wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Lalu mereka Allah tinggalkan, Allah biarkan di dalam kegelapan sementara mereka tidak bisa melihat apa-apa. Nah, ini kondisi mereka para munafik di dunia. Ini dasar. Kemudian apa rewardnya, apa Pak punishmentnya? Hasilnya adalah summum bukmun umyun fahum la yarshudun. Akhirnya mereka selalu dalam keadaan tuli, ya,
pekak atau bisu dan buta. Dalam keadaan tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka bisa kembali kepada jalan yang benar. Baik, ini perumpamaan pertama. Perumpamaan pertama tentang siapa, Pak? Orang-orang munafik. Nah, mari kita dengar keterangan Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullah ketika beliau menjelaskan ayat ini. Baik, kata beliau, "Mathalu haula'il munafiqin." Permisalan atau perumpamaan orang-orang mereka itu orang-orang munafik fima yadhharuna minal iman ma'a ma hum fi ma'a ma hum mubtinuna minal kufr. Perumpamaan orang-orang munafik itu yang suka menampakkan seakan-akan mereka beriman, padahal di dalam hati mereka, dalam batin mereka menyimpan kebencian, kekufuran yang sangat besar. Ini perlu diketahui, Pak. Mereka menyimpan kekufuran dan kebencian yang sangat besar terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap Islam dan kaum muslimin. Jadi orang munafik itu, Pak, mereka sangat benci kepada kita. Bisa bermulut manis, ya, menampakkan seakan-akan mereka elok, siap membantu kita, mensupport kita, membersamai kita. Tapi sejatinya di belakang mereka sudah menunggu kesempatan, menunggu timing yang tepat. Kapan saya akan bisa menusuk manusia muslim ini dari belakang? Dan itu, Pak, kejahatan yang berbahaya. Ya, kenapa tidak? Orang yang sama dengan kita makan bisa jadi makan satu bungkus bersama dengan kita. Ya, kita harapkan di saat kita butuh, di saat kita lemah, dia yang akan membantu kita. Di saat kita dalam kondisi tidak berpunya, dia akan yang akan memberi kita. Ya, saat kita butuh pertolongan, dia akan menolong kita. Tapi justru menolong dari belakang. Ini berat, Pak. Ini berat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang curang. Kaum munafik yang curang. Ya, maka dari itu, ketika ada seorang pernyataan yang bagus dari seorang penyair di masa Arab Jahiliyah dahulu, yang bernama Tarfah Ibn Abdi. Tarfah Ibn Abdi, beliau pernah menjelaskan tentang bagaimana menyakitkan, ya, kemunafikan atau pengkhianatan orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang yang harusnya kita harapkan baik, tapi justru menikung dari belakang. Itu sakit, menyakitkan tuh, Pak. Kata beliau, "Zulmu dzawil qurba asyaddu madadatan." Kezaliman atau pengkhianatan orang-orang terdekat kita itu lebih menyakitkan daripada apa, Pak? Asyaddu madadatan min waqa'il aqsami al-muhannad. Lebih menyakitkan daripada tikaman sebilah pisau yang beracun. Sebilah pisau yang beracun. Kenapa, Pak? Karena ini menikungnya dari belakang, Pak. Yang harusnya membackup kita, membela kita, ya, orang teman kita, ini kawan saya ini teman saya ini, tetapi justru menikung dari belakang. Iya. Kemudian ada perkataan yang lain, ma darrani gharibun yajhaluni wa innama auja'ani qaribun ya'rifuni. Tidaklah merugikanku orang asing yang berbuat tidak senonoh kepadaku. Maksudnya orang lain yang kita tidak kenal dengan dia, tiba-tiba dia berbuat jahat kepada itu biasa. Lalu sudah umum tuh. Ya, sudah umum. Tetapi yang anehnya adalah wa innama auja'ani qaribun ya'rifuni. Tapi yang lebih menyakitkan itu apa, Pak? Orang yang terdekat dengan kita, tapi justru mereka yang menyakiti kita. Sakit enggak tuh, Pak? Sakitnya itu di mana, Pak? Di sini apa di sana? Di sini atau di sana? Misalnya kalau tuh apa menyakitkan itu kan diarahkan ke hati, ya. Allah musta'an. Baik, ini kata beliau. Kemudian, kama saliman auqadana, perumpamaan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, diumpamakan oleh Allah seperti orang yang menyalakan api. Kenapa mereka menyalakan api, Pak? Mereka butuh cahaya. Jadi seakan-akan ada segerombolan orang, ya, mereka berjalan di malam hari dalam safar di hutan belantara atau di padang pasir yang gelap. Mereka butuh arah jalan ini, Pak. Untuk melanjutkan perjalanan, mereka butuh cahaya. Nah, tiba-tiba salah seorang di antara mereka meminta kepada kawannya, ayo di antara kalian siapa yang mampu untuk menyalakan api? Apa tujuannya, Pak? Ya, kita bisa mendapatkan cahaya. Karena api itu kan ada manfaat, Pak. Ada manfaat api, Pak? Ada banyak manfaat api. Satu, apa manfaat api, Pak? Apa manfaat api? Banyak sekali, Pak. Masa lupa, Pak? Manfaat api memberi cahaya. Dan ini Allah akan jelaskan dia pada ayat ini.
pendekatannya, memberikan cahaya. Ketika kita, kalau zaman sekarang kan sudah ada listrik, sudah ada senter listrik ya Pak ya, senter yang ada apa? Light yang ada baterainya. Kalau kita di masa 20 tahun yang lalu, saya dulu Pak ya, mungkin Bapak udah agak canggih atau gimana. Tapi kalau pulang dari surau, pulang dari apa, dari masjid untuk pulang kalau ke kemalaman, itu pakai suluh Pak, itu suluh. Suluh, orang bilang suluh ya. Suluh itu semacam daun kelapa, obor dan semisalnya itu. Kalau kami daun yang dari apa? Dari kelapa itu yang kering itu, Pak. Itu diikat nanti dibawa sebelum ke musola di menjelang maghrib. Maghrib kan masih terang, Pak. Jadi kalau kemalaman pulang dari surau, apalagi kalau umpama kaji tidak dapat sama guru ya, dikasih rotan itu, Pak. Itu telat biasanya pulang. Kemalaman harus kita pakai suluh. Ayo, apa tuh suluh itu, Pak? Daun kelapa yang kering itu dibakar menerangi jalan, menerangi jalan. Nanti kalau umpama dia mati, maka dia meninggalkan arang atau meninggalkan apa sisa bakaran itu panas, tapi dia tidak apa cahaya hilang. Nah, gitu Pak. Solo. Nah, orang ini manfaat yang pertama menerangi jalan. Yang kedua apa Pak? Menghangatkan badan. Dahulu Pak, orang kalau safar itu mereka butuh menghangatkan badan terkhusus di musim dingin. Coba bayangkan Pak, musim dingin berjalan jauh dari Mekah umpama ke Syam dan Syam dulu atau ke Yaman, mereka harus melewati padang pasir. Di padang pasir itu Pak bisa jadi dari masuk pagi sampai besok pagi lagi masih di padang pasir. Kenapa? Jauhnya perjalanan. Bisa bayangkan kalau itu berjalan di musim dingin. Kan Allah mengatakan ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Mereka safar dalam musim panas bisa jadi musim dingin. Nah, kita butuh kepada kehangatan. Salah satu cara menghangatkan diri dengan api. Dengan apa? Dengan api. Nah, kita tidak bicara manfaat api di masa teknologi sekarang ya, cukup di masa dahulu. Nah, ketika mereka meminta apa membutuhkan apa api, maka mereka meminta kepada kawannya, tolong nyalakan api. Setelah mereka mendapatkan api, cahaya mereka temukan, nampaklah jalan ke depan. Nampaklah jalan ke depan. Kemudian kata beliau, falamma adha'at lahum ma hawlahum. Setelah api itu menerangi mereka, seorang orang munafik tadi, wantafa'u biha adana intifa. Mereka bisa mengambil manfaat dari cahaya. Tiba-tiba zahaballahu binurih. Allah hilangkan cahayanya. Cahaya apa? Cahaya api tadi. Api itu kan apa namanya? Kan dia menerangi. Berarti ada cahaya. Api dan cahaya dua hal yang berbeda ya, Pak ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan Pak indahnya bahasa Al-Qur'an. Ketika Allah menyebutkan mereka seperti orang yang membutuhkan nyala api untuk cahaya, Pak. Pencahayaan. Setelah api itu memberikan cahaya, tiba-tiba Allah padamkan cahayanya. Jadi kalau cahaya padam, apa yang tinggal, Pak? Apa yang tinggal? Apa yang tinggal? Berarti, arangnya yang tinggal. Arangnya yang tinggal, Pak, yang hitamnya. Manfaat arang ketika kita sedang butuh tadi, kedinginan, kemudian apa? Kita butuh cahaya. Setelah nyala, bahagia, senang, gitu ya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala padamkan api mereka cahayanya. Allah tidak menyebutkan apinya, Pak, tapi yang dipadamkan adalah cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan bahwasanya sesuatu yang bermanfaat dari api yang mereka inginkan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kondisi mereka wa tarakahum fi dhulumatin. Dan orang munafik itu Allah biarkan dalam keadaan gelap, perjalanan gelap. Bayangkan, Pak ya. Bayangkan kondisi gelap, kita dapat cahaya sudah senang, tiba-tiba mati. Mungkin ditiup angin atau apa karena hujan dan semisalnya, lalu kembali kepada kegelapan. Kepada kondisi yang gelap. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum la fi dhulumat wa hum la yubsirun. Dan dia la yubsirun, dan mereka tidak mampu melihat. Tidak mampu melihat. Tidak mampu melihat, Pak, ini kesulitan, Pak. Kesulitan. Coba teman-teman, kalau umpama kita berada di hutan belantara, butuh untuk penerang jalan, tiba-tiba senter atau apa pencahayaan kita mati. Apa yang terjadi? Bingung, Pak. Menakutkan tuh kondisinya. Sangat menakutkan. Nah, inilah kondisi orang-orang munafik. Apa permisalannya, Pak? Apa permisalannya? Permisalannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan di sini tentang orang munafik adalah bahwasanya api yang dimaksud adalah yakni hidayah Islam. Cahaya Islam, cahaya kebenaran yang sudah mereka kenali, kan ya, sebagai ada orang-orang munafik itu karena mereka tinggal di mana? Ditinggal di komunitas orang-orang muslim. Dan mereka mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka meyakini, mengklaim dengan lisan mereka, kami ini adalah bagian dari kalian. Saya ini muslim ini, Pak. Saya ini muslim. Gitu. Jangan dikeragui.
KTP saya muslim belum Pak? Nah, gitu. Berarti apa? Mereka sudah mendapatkan api, sudah mendapatkan apa? Sudah mendapatkan cahaya. Tapi setelah, dan ini perumpamaan yang Allah berikan ke dalam ayat ini tentang kondisi orang munafik di tengah komunitas kaum muslimin. Mereka tinggal di lingkungan cahaya, lingkungan kaum muslimin, ya. Tapi setelah itu, ya, mereka tiba-tiba diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan sakaratul maut datang kepada mereka, dan mereka masih dalam keadaan munafik, dalam keadaan kufur. Kemudian siap untuk menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kubur disiksa oleh Allah dengan apa? Azab yang pedih. Ya. Kenapa? Kemunafikan. Nah, pertanyaannya apa? Apa sih manfaat orang munafik itu untuk apa? Mereka menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran. Apa manfaatnya, Pak? Kata para ulama, manfaatnya adalah untuk kepentingan mereka. Ya, untuk kepentingan mereka. Apa kepentingan, Pak? Satu. Di antara kepentingannya adalah agar mereka mendapatkan keamanan sebagai status masyarakat muslim. Karena kalau kafir, Pak, berarti nggak dapat keamanan dari apa? Nggak dapat jatah dari kaum muslimin. Terkhusus pada kondisi perang. Benar, Pak? Tidak? Kalau terjadi perang, Pak. Dulu perang antara Nabi SAW dengan kaum musyrikin. Itu kan seluruh orang Yahudi dan orang Yahudi yang ada di Madinah, Pak. Ya, mereka mesti bergabung kemana? Ke musyrik, ke Makkah, atau kepada Nabi SAW? Kepada Nabi SAW. Kenapa? Sebagai warga Yahudi. Sebagai apa? Sebagai warga. Tetapi ketika mereka menyembunyikan apa? Menyembunyikan, ini orang munafik ini, kondisi orang Yahudi dan yang kafir. Kalau kondisi orang munafik tadi, mereka menyatakan diri sebagai muslim. Apa tujuannya? Agar bisa diakui sebagai komunitas apa sosial kepada kaum muslimin. Sehingga apa? Darah mereka terjaga, hartanya terjaga, mereka tidak boleh diganggu, ya. Mereka tidak boleh diganggu, kegiatan sosial kaum muslimin mereka diikutkan, bahkan boleh nikah. Nah, ini yang berat ini, Pak. Boleh dinikahkan dengan apa? Dengan wanita muslimah. Kenapa? Kita ini tidak tahu ini muslim ini. KTP-nya muslim, bentuknya muslim, hadir sholat berjamaah bersama kita. Mereka mendapatkan apa? Mendapatkan manfaat daripada kaum muslimin. Bahkan kalau mati bisa disolatkan, jenazahnya dimandikan, kemudian dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Padahal dia masih kafir. Ini manfaatnya, mereka menyembunyikan apa? Kekufuran mereka, kemusyrikan mereka. Ya. Nah, kondisi seperti itu, Pak, mereka sudah dalam keadaan aman, nyaman, dapat cahaya, tiba-tiba Allah SWT wafatkan mereka, mati. Ada juga yang menafsirkan, tiba-tiba Allah SWT turunkan ayat membongkar kedok mereka. Membongkar apa, Pak? Kedok mereka. Sehingga Nabi dan para sahabat tahu siapa mereka. Lalu apa? Nabi SAW berusaha untuk apa? Menjadikan mereka sebagai oposisi musuh. Dan Nabi SAW, Pak, beliau mengetahui orang munafik itu dari wahyu. Beda hanya dengan sahabat. Para sahabat tidak tahu, Pak. Para sahabat tidak tahu siapa yang munafik. Dan tidak boleh kita menunjukkan telunjuk kepada Pak. Fulan munafik, fulan munafik. Tidak boleh, Pak. Kenapa? Ini masalah munafik itu masalah apa? Masalah hati. Etika, keyakinan. Tidak tahu. Dan kita sebagai manusia, kata para ulama, nahnu nahkumu bidhawahir. La bisarair. Kita itu hanya bisa menilai sebatas cover. Covernya muslim apa, Pak? Ya muslim. Jenggotan, sholat berjamaah, muslim berarti. Kita tidak bagi mencari apa yang ada dalam hati mereka. Tapi orang munafik, maka itu orang munafik tidak diketahui oleh Nabi dan para sahabat kecuali wahyu. Kecuali wahyu. Tapi suatu kali Nabi SAW pernah membisikkan siapa orang-orang munafik itu berdasarkan wahyu kepada sahabat yang dikenal dengan Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini, Pak, ini sahabat yang disebut dengan sirrun Nabi SAW. Beliau adalah orang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, sampai beliau mengetahui rahasia-rahasia yang dibisikan oleh Nabi. Dan tidak semua para sahabat tahu. Dan satu kali ketika Hudzaifah bin Yaman tahu siapa orang munafik, nama-namanya ini sebenarnya fulan, munafik, kata Nabi SAW. Jadi kalau Nabi bicara pasti hak itu. Iya. Lalu Umar bin Khattab pernah datang kepada Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, hal dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi menyebutkan nama saya di antara mereka? Di antara apa? Kaum munafik. Demikian, Pak. Kekhawatiran Umar tentang apa? Sifat nifaq. Gitu. Kata Hudzaifah, tidak. Engkau tidak disebutkan di antara daftar nama orang munafik. Tapi kalau lihat, ini perumpamaan yang Allah sebutkan tentang munafik. Mereka menampakkan keimanan. Apa manfaatnya, Pak? Tujuannya adalah untuk mengambil manfaat, menjaga darah, menjaga harta mereka. Bahkan bisa mereka menikah, bisa mewarisi harta daripada kaum muslimin, daripada keluarga yang dinikahi dari kaum muslimin.
Iya, karena kalau kafir tidak dinikahi Pak, paling musyrik, tidak dinikahi. Iya, tidak boleh mewarisi dan tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Nah, ini bahayanya. Maka mereka menyembunyikan itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk apa namanya? Manfaat kepentingan mereka. Nah, ini permisalan api yang disebut adalah yaitu cahaya daripada Islam. Adapun cahaya yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cahaya dimaksud Allah menghilang dzahaballahu binurihim. Allah menghilangkan cahaya mereka. Apa maksudnya, Pak? Yakni kalimat kebenaran, kalimat tauhid, la ilaha illallah yang sebelumnya mereka ucapkan bersama kaum muslimin, di saat mati mereka tidak mampu mengucapkan itu. Mati di atas garis merah. Mati di atas kesyirikan dan dalam kubur siap menerima punishment. Nah, Allah sebutkan rewardnya. Apa? Allah sebutkan hasilnya. Apa kata Allah? Summum bukmun umyun fahum la yarjun. Mereka itu dalam kondisi apa, Pak? Dalam kondisi tuli. Tuli apa, Pak? Di dunia kondisinya hidup menjalan membawa apa? Membawa resep kemunafikan, ya, dalam kondisi tuli. Artinya apa? Telinga mereka ada, tetapi tidak mampu menangkap kebenaran. Hidayah yang datang kepada mereka. Mereka hidup bersama Nabi loh, Pak. Mereka hidup bersama para sahabat. Ayat-ayat turun dari langit, mereka tahu tuh, Pak. Bahkan ayat-ayat yang turun itu mereka khawatirkan jangan sampai ayat turun itu tentang kami, menyebutkan nama-nama kami. Iya, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun. Allah mengatakan surat Taubah, orang munafik itu sangat hati-hati, sangat takut. Jangan-jangan Allah turunkan surat dari langit menyebutkan tentang mereka. Nah, itu dalam surat Taubah. Takut mereka. Mereka mendengar cuma telinganya tidak bermanfaat. Nah, ini masanya, Pak. Telinga mendengar tapi tidak mampu menangkap kebenaran. Yang didengar yang tidak bermanfaat. Dan musik, dengar apa namanya, cerita artis, ya, cerita ini, cerita itu, cerita informasi sampah, ya, kabar-kabar hoax tentang perceraian ini dan itu. Itu aja isi telinganya tuh, Pak. Kepo dengan ini, kepo dengan itu. Gak ada manfaat. Telinga ada, tapi gak berfungsi. Ini namanya Pak, summun. Yang kedua apa? Bukmun. Mereka itu dalam keadaan bisu. Ya, afwan, dalam keadaan bisu. Tidak, lisannya tidak mampu berbicara. Ya, tidak mampu bicara apa? Tidak mampu menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena hanya dekorasi semata. Kemudian dalam keadaan umyun, mata mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud buta, Pak? Buta memang buta buta mata hati. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang buta itu bukan mata yang nampak, bukan basar, tapi basira. Ada basar, ada basira. Kalau basar ini Pak, bisa melihat. Iya. Yang basar ini yang bisa melihat, menangkap cahaya. Kalau lampu cahaya hilang berarti gelap. Itu mata aja, Pak. Tahu membedakan mana Pak Fitra, mana Abu Ikra, mana Pak Jawahir. Itu bisa dibedakan. Itu mata. Tapi ada yang lebih berbahaya daripada itu, Pak. Buta yang kedua, basira. Buta mata hati. Kata Allah dalam surah Al-Hajj, fa innaha la ta'mal absar. Yang buta itu bukan butanya mata, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang bahaya itulah butanya hati yang ada di dalam dada. Nah, inilah kondisi orang munafik. Kenapa, Pak? Niat yang salah. Mereka hanya menampakkan Islam untuk kepentingan, tidak benar-benar berasal dari hati kecil mereka. Dan ini sifat yang berbahaya. Jangan sampai muslim mengikuti penyakit mereka. Allah sebutkan apa tujuannya, Pak? Supaya jadi pelajaran bagi kita. Walaupun munafik di sini adalah berbicara antara muslim dengan kafir sebenarnya, tapi muslim mungkin tidak mengikuti perangai mereka. Mungkin saja, Pak. Betapa banyak orang muslim yang munafik. Munafik dalam artian apa? Mencontoh mereka. Saya tidak katakan keluar dari Islam, tetapi perangai ini banyak ditiru oleh muslim hari ini. Teman-teman yang menohok kawan seiring, ya kan? Menggunting dalam lipatan, menikung di jalan di tikungan. Kawan yang sebenarnya harus kita harapkan mendorong kita, bisa kita ajak berdiskusi, orang kepercayaan kita, orang yang terhormat, tapi justru di belakang menikung kita. Banyak anak perangai ini, Pak, banyak sekali. Apalagi di zaman now, Pak. Kata orang, zaman sekarang zaman yang subhanallah, manusia rusak, luar biasa. Luar biasa, Pak. Bentuknya elok, bentuknya ustadz, bentuknya kiai, tapi justru di belakang apa? Perangainya aneh-aneh saja. Perangainya bejat luar biasa. Sesuatu yang tidak terbayang di akal kita, Pak. Iya. Tidak terbayang di akal kita. Nah, ini perangai, Pak.
Kita meyakini dia masih muslim, masih saudara saya tuh, muslim itu. Tapi sayangnya perangannya lebih mencontoh orang-orang munafik yang disebut apa. Nah, ini pelajaran pertama. Baik, permisalan pertama. Kita lanjut ke permisalan yang kedua. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Au kasajibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq." Atau perumpamaan mereka yang kedua, ini orang munafik, Pak, ya. Perumpamaan mereka yang kedua adalah seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Kemudian di mana hujan itu disertai diikuti dengan apa? Gelap dengan cahaya yang gelap dengan kegelapan gelap gulita, diikuti guru dan kilat. Ya. Maksud daripada ar-ra'd dan barq adalah suara guru dan kilat. Ya. Jadi guru itu apa bahasa kita? Petir lah ya. Petir apa ya? Petir. Kemudian dia membawa cahaya. Turun hujan dari langit, kemudian membawa petir dan cahaya. Yang sebelumnya gelap, kemudian tiba-tiba petir dan ada cahaya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadar maut. Tiba-tiba orang yang tadi kan api itu, Pak. Kemudian tiba-tiba dia ditimpa oleh Allah SWT hujan yang lebat. Tengah jalan ini, Pak. Lalu hujan itu membawa apa? Membawa cahaya dan suara yang guntur, suara yang besar. Apa yang mereka lakukan, Pak? Orang munafik tadi. Dia meletakkan asabi'ahum, jari jemari mereka di mana? Telinga. Bukan di mata, Pak. Telinga. Kenapa? Karena bahaya suara itu lebih besar, Pak, lebih dahsyat daripada bahaya cahaya. Ya, daripada apa? Silau cahaya. Mereka meletakkan jari jemari mereka. Allah mengatakan asabi'ahum, jari jemari mereka. Di mana taruh, Pak? Di telinga. Kenapa ditaruh di telinga? Hadaran maut. Jangan sampai petir itu Allah utus sengaja untuk membunuh mereka. Kenapa? Karena mereka munafik yang berpura-pura sebagai bagian daripada kaum muslimin. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi orang kafir, orang munafik itu. Sebenarnya kalian itu kafir. Apa yang kau nyamanya sebagai muslim? Kalian itu sebenarnya orang-orang yang merusak. Apa yang kau tampang sebagai orang-orang baik? Kalian itu orang yang tidak mampu berada selalu dalam kebingungan, tidak mampu membedakan mana kotoran dan mana makanan, mana jalan dan mana jurang. Nggak bisa kalian membedakan. Ya. Kenapa? Karena asalnya niatnya yang salah dan jahat. Ya. Akhirnya apa? Mereka tahu bahwa mereka itu kufur. Lalu ketika petir datang, mereka itu dalam tiba-tiba ketakutan dan menutupkan jari jemarinya di telinga mereka. Kemudian kata Allah, yakadul barqu yakhtafu absarahum, sampai kata beliau hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Ya, petir yang membawa cahaya yang kuat tadi atau kilatan hampir menyambar mata mereka. Menyambar mata mereka. Terus kalau mata itu kerusakannya apa, Pak? Cahaya yang kuat. Jangankan cahaya cahaya thunder, cahaya petir ya. Cahaya radiasi saja bisa merusak mata. Benar apa tidak? Bagaimana cahaya petir dalam kegelapan tiba-tiba cahaya yang kencang sekali. Apalagi kalau Allah bikin cahayanya bukan seperti petir biasa, dan Allah mampu untuk melakukan itu. Ya, sebagai penutup ayat, tujuannya untuk merusak mata mereka. Ya, tujuannya adalah untuk merusak mata mereka. Kemudian apa kata Allah? Perumpamannya, kullama adha'a lahum masyaufi. Ketika cahaya itu datang, mereka berusaha kan mati lampu tadi? Cahaya udah hilang tuh. Cahaya sudah hilang. Tiba-tiba cahaya petir mereka manfaatkan. Itu apa, Pak? Mereka mulai berjalan. Mengambil jalan untuk melanjutkan perjalanan. Kenapa? Ada cahaya petir. Tapi cahaya petir durasinya berapa, Pak? Berapa, Pak? Sebentar sekali. Apalah manfaatnya? Gak ada manfaat apa-apa, Pak. Sedikit. Bisa menyangka 2 langkah. Petir udah hilang. Ya kalau petir bersambung, Pak. Iya. Padahal petir yang datang itu membawa cahaya, membawa harapan cahaya, tapi justru sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Ini kondisi apa, Pak? Orang munafik. Kemudian wa idza adlama alaihim qamu. Nah, ketika cahayanya hilang, sudah gelap lagi, sudah mereka bertiga. Enggak bisa ngapa-ngapain. Enggak bisa ngapa-ngapain. Walau sya'allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Andaikan Allah berkehendak, bisa saja pendengaran dan penglihatan mereka dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan percaya tadi. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Apa permisalan yang kedua ini, Pak? Permisalan yang kedua ini seakan-akan Allah menyebutkan bahwasanya orang munafik itu seakan-akan ditimpa dengan hujan yang lebat. Hujan, Pak, adalah kinayah
atau permisalan seakan-akan dia adalah bentuk wahyu yang datang dari langit. Karena agama inilah wahyu yang Allah turunkan berupa Al-Quran, Sunnah Nabi SAW. Itu seakan-akan yang air yang turun dari langit kemana? Membasahi bumi yang kering. Membasahi bumi yang kering. Artinya apa? Hidayah iman, hidayah Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu sangat bermanfaat untuk hati manusia. Ketika hati kering, ketika hati bergejolak, ketika hati sedih, maka obatnya tidak lain daripada Al-Quran. Gak bisa fisioterapi itu, Pak. Gak bisa fisioterapi dibawa ke Hamad, hospital. Gak bisa, Pak. Hati saya itu keluh kesah, Pak. Ustaz, ayo bawa ke dokter. Gak bisa itu, Pak. Obatnya apa? Kembali kepada kebenaran. Iya, makanya Nabi SAW dalam salah satu doa beliau menyebutkan sifat Al-Quran. Allahumma jadikanlah Al-Quran itu adalah penyejuk hatiku, qurrata aini, penyejuk hatiku, wa dhahaba hammi, yang bisa menghilangkan keluh kesah dan kesedihan di dalam jiwa. Apa itu Pak? Al-Quran. Jadikan Al-Quran pengobat hati. Nah, ternyata Al-Quran yang nampak turun kepada mereka, Allah umpamakan semisal hujan yang turun ke bumi, membasahi bumi yang kering. Nampak oleh mata mereka Al-Quran itu turun. Nampak kebenaran itu Islam Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, tetapi justru tidak bermanfaat bagi mereka. Tidak ada manfaat. Dan mereka takut jangan-jangan air yang harusnya jadi manfaat tadi, Al-Quran yang harusnya menjadi penunjuk jalan bagi mereka, mereka khawatirkan sebagai apa? Sebagai sesuatu yang akan membuka kedok mereka. Saya pahami Pak pendekatannya. Jadi Allah mengumpamakan air yang turun dari langit membawa petir yang terang, itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW untuk para sahabat dan siapapun umat pengikut beliau beriman kepada Nabi. Harusnya apa Pak? Jadinya harusnya menjadi petunjuk, pelita di tengah kegelapan. Sesuatu yang bermanfaat untuk jiwa dan menghilangkan keraguan-keraguan, syak dan kenifakan. Harusnya itu Pak. Tapi justru bagi orang munafik tidak ada manfaat sama sekali. Yang ada apa? Ketakutan. Sampai saking takutnya apa? Yaj'aluna asabi'u fi udhuni. Mereka meletakkan jari jemari mereka. Kalau asabi itu kan jari, Pak. Ini jari namanya, Pak. Bukan Allah mengatakan apa? Dengan jari jemari, saking takutnya mereka meletakkan jari jemarinya semua di telinga mereka. Sebenarnya kalau telinga kita, Pak, jari jemari menutup, Pak. Maksudnya telinga kita bisa tidak menampung semua jari jemari? Tidak bisa, Pak. Tapi saking apa? Memberikan indikator saking takutnya mereka. Al-Quran yang harusnya menjadi pencerahan, tapi mereka takut. Kenapa? Mereka takut jangan-jangan mereka Al-Quran ini turun menyebutkan nama-nama mereka. Menyebutkan sifat mereka. Sampai-sampai bisa saja Pak. Bisa saja. Tapi itulah kondisi orang-orang munafik. Selalu dalam kebingungan. Ya, mereka hanya menampakkan keislaman untuk kepentingan mereka agar jiwa mereka terjaga, bisa berkomunitas kaum muslimin, kapal belum menikahi anak-anak wanita dari kaum muslimat. Itu tujuannya Pak. Dan di hati mereka selalu ada kebencian. Dan inilah kondisi orang-orang munafik, ya. Kondisi orang-orang munafik dengan dua permisalan. Satu permisalan mereka dengan apa, Pak? Dengan cahaya. Cahaya dimaksud adalah apa? Cahaya Islam. Ada di sekitar mereka. Mereka hidup di komunitas muslim. Tapi sayangnya tidak bisa memberi manfaat apa-apa untuk mereka. Mereka mati dalam keadaan ragu-ragu. Dan kalimat la ilaha illallah yang sebelumnya sebagai dekorasi di lidah mereka, ketika mati tidak mampu mereka ucapkan. Dalam kubur, siap azab menunggu. Siap azab menunggu. Dan nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan atas olok-olok istihza yang mereka lakukan selama di dunia. Apa itu, Pak? Ketika Allah sebutkan di surat Al-Habib bahwasanya yunadunahum alam nakum ma'akum. Ketika mereka akan menyeberang kan di antara peristiwa hari kiamat nanti Pak ada namanya dzulumat. Masa gelap, semuanya alam pada masyarakat yang terang itu gelap dan tidak ada yang bisa dilihat, Pak. Tidak ada yang bisa dilihat. Pencahayaan dihilangkan oleh Allah. Setelah itu mereka digiring, manusia digiring oleh Allah SWT, muslim dan munafik untuk menyeberang sirat. Sirat itu, Pak, jembatan yang sebagian doa yang mengatakan lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut, terbentang di antara surga dan neraka. Dan itu butuh kepada amal ibadah, ketaatan, dan cahaya, Pak. Pencahayaan. Orang muslim diberikan cahaya oleh Allah SWT. Orang munafik juga diberikan cahaya oleh Allah SWT. Ketika orang muslim akan menyeberang, dan ada antara mereka ada menyeberang seperti kilat, ada yang menyeberang seperti burung, saking cepatnya, ada yang berjalan biasa, selamat sampai ke seberang. Orang munafik mulai mau menyeberang, Pak. Dengan apa? Modal cahaya tadi.
Setelah cahaya orang muslim sudah selamat, mereka memanggil yunadunahum alam nakum ma'akum, wahai muslim, wahai Abu Bakar, wahai Umar, bukan kita sama dulu di Madinah, kita sama-sama salat dulu, kami bersama kalian, salat di bersama kalian, hadir di majelis Nabi kalian. Gitu. Apa kata jawaban mereka? Qalu bala. Ini dialog ini Pak, dialog antara muslim dengan munafik. Dia ketika menyeberang surat, benar, kalian dulu bersama kali, walakin fatantum anfusakum wa tarabbastum, ya, tapi sayangnya kalian itu dalam keadaan bingung, kalian difitnah oleh syahwat, kalian lebih mengedepankan dunia, lebih mengedepankan popularitas, lebih mengedepankan harta dan jabatan, ya, sehingga kalian tetap di atas kekufuran, adapun iman hanya di Quraisy only. Gitu. Hari ini balasan. Apa yang terjadi Pak? Ketika mereka akan menyeberang, cahaya itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Dan ini olok-olok yang dahulu dilakukan di dunia, mereka mengolok Nabi, mengolok para sahabat. Kan ada mereka mengatakan, kami tidak pernah melihat orang yang paling buncit, yang paling banyak makanya melebihi para sahabat. Yang paling jubana ketika bertemu dengan musuh melebihi daripada para sahabat. Gitu. Itu siapa pernyataan orang munafik ketika bertemu dengan komunitasnya orang-orang musyrik. Kami ini bagian dari kalian. Gitu. Tapi kalau bertemu Nabi, mereka, sahabat itu hebat. Engkau wahai Rasulullah punya sahabat kuat-kuat, berani, syuja'ah dalam di medan perang. Tapi ketika bertemu dengan kawannya, kami tidak pernah melihat orang paling buncit dan banyak makan itu melebihi para sahabat. Sampai berita itu kepada Nabi. Ya, dan turunlah ayat tentang mereka. Ya, kenapa kalian mengolok-olok? Iya, kata Allah SWT, wala in sa'altahum. Ya, ketika engkau bertanya kepada mereka, mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya main-main saja ya Rasulullah. Kami tadi cuma bercanda, olok-olok aja, biasa gitu. Kata Allah SWT, abillahi, ya, abillahi wa bi apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya kalian tastahzi'un, kalian mengolok-olok. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini enggak ada lagi olok-olok. Kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Nah, oleh katakan para ulama, masalah olok ini, perhatikan Pak, di catatan ini. Masalah olok-olok berkait dengan agama, apapun bentuk syiar agama yang diolok-olok, itu kan Nabi itu dan para sahabat yang diolok-olok, benci perutnya paling banyak makanya paling pengecut di medan perang. Pada Nabi dan para sahabat sudah, mereka sangat berani di medan perang. Tapi justru diolok-olok, kata para ulama, dalam masalah olok-olok agama, gak dengan ayat ini kata para ulama, gak ada bedanya serius atau main-main. Sama halnya dengan talak. Orang yang jad dengan al-hazal sama saja hukumnya. Talak, talak cerai. Itu kan nggak boleh olok-olok. Seriusnya olok-oloknya dianggap serius, apalagi seriusnya. Ceraikan kamu wahai istriku. Dia senyum Pak, tapi main-main. Kenapa Bang ceraikan? Tadi main-main saja deh. Udah jatuh talak. Jatuh talak itu Pak. Sama dengan olok-olok. Istinzah dengan agama. Kata para ulama, sama saja olok-olok serius. Dihukum kafir keluar dari Islam. Itu orang-orang melolok agama Pak. Apa contohnya? Kalau itu kan Nabi kepada sahabat diolok-olok. Sampai sekarang, zaman sekarang apa bentuk permisalannya Pak? Olok-olok jilbab itu kayak Superman, jenggot kayak kambing gitu, ya. Orang ke masjid kayak teroris gitu. Itu olok-olok tuh Pak. Apalagi api neraka dibikin AI sekarang tuh. Kawan-kawan, ayo kita reunian. Saya bertemu kawan-kawan saya di neraka nih. Istizah Pak. Istizah apa ini? Istizah tuh Pak, olok-olok. Berarti Anda telah mengkufuri ayat-ayat Allah SWT. Bahaya, jurang kekufuran. Anda merasa berada di atas kebenaran, apa namanya, dengan kecanggihan AI, tapi justru mengolok-olok neraka hak. Nah, gitu. Surga dan neraka hak, kenapa diolok? Karena itu ini pesan untuk saya dan kita semua. Berhati-hatilah daripada penyakit munafik, ya, atau orang-orang yang berjalan, jangan sampai kita berjalan di belakang mereka, mencontoh perbuatan mereka apapun bentuknya. Hindari sifat munafik. Ya, kenapa? Karena orang munafik adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki dua wajah. Karena datang dalam hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Wa tajiduna syarran nasi dzul wajhain." Dan kalian akan menemukan orang yang paling jelek, orang yang paling bejat, yang paling buruk di sisi Allah dan di sisi manusia adalah orang yang memiliki dzul wajhain, dua wajah, two face. Apa maksud dua wajah? Pakai topeng itu? Enggak. Yang dimaksud dua wajah adalah, kata beliau, alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Itu orang yang suka datang ke komunitas A dengan satu wajah, senyum.
Tapi ke komunitas B, wajahnya lain, Pak. Saya dipahami? Di Muslim dia mengatakan, kami bersama kalian. Tapi ketika bertemu dengan kafir, dengan musyrik, mereka mengatakan, kami tadi pura-pura aja tuh. Kami bukan musyrik, kami masih setia bersama komunitas kalian. Inilah perumpamaan teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap kepada kita tentang karakter orang-orang munafik, di mana mereka mendapatkan cahaya Islam, tapi cahaya itu tidak bermanfaat, Pak. Mereka mendapat ketimpa durian runtuh, Pak. Bukan durian runtuh lagi, tapi mendapatkan hujan yang harusnya mengguyur tubuh mereka, menyegarkan badan, mendapatkan risalah wahyu dan sunnah untuk mereka amalkan. Tapi justru itu hanya sebagai cover semata, decoration only. Tidak ada manfaat apa. Nah, kalau kita Muslim mengikuti cara-cara seperti ini, Pak, maka kita mendapatkan bahagian daripada kenifakan atau kemunafikan, walaupun kadarnya sesuai dengan bahagian yang kita ikuti. Baik, kita ambil pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Kata beliau, min hidayati hadhil ayat ma yali. Di antara faedah ayat yang bisa kita ambil ada beberapa berikut. Ini lesson take away, pelajaran yang bisa kita bawa pulang. Pertama, istihsanu darbil amthal. Bagusnya di dalam metode pengajaran berikan permisalan, saran pendekatan, Pak. Ini kalau kita memberikan teorinya begini, Pak. Sulit jamaah faham, sulit anak-anak kita paham. Beri pendekatan yang lain. Kenapa? Al-Quran, metode Allah mengajar kita seperti itu. Ya, li taqribil ma'ani ilal adhan, untuk mendekatkan pemahaman kepada otak. Ya, mendekatkan suatu perkara, maksud perkara kepada otak. Yang kedua, khaibatus sa'i ahlul batili wa su'i aqibati amri. Bagaimana jeleknya orang-orang kafir, orang-orang munafik memiliki dua wajah. Mereka tidak tenang hidupnya, Pak. Dan goal atau ending daripada hidup mereka menunggu punishment, azab yang besar. Yang ketiga, wal Qur'anu tahya bihil qulub kama tahyal ardu bima'il matar. Bahwasanya Al-Qur'an itu akan bisa menghidupkan hati sebagaimana air hidupkan bumi. Yang terakhir, syarrul kuffari al-munafiqun. Dan orang kafir yang paling jelek adalah munafik. Syarrul kuffar al-munafiqun. Orang yang memiliki dzul wajhain. Orang kafir yang paling jelek adalah kaum munafik. Kenapa? Karena dia adalah orang yang memiliki dua wajah. Sebenarnya dia kufur, musuh kita, tapi berada dalam satu selimut dengan kita. Sekarang kan gitu lah, Pak, katanya. Karena itu hindari penyakit kenifakan. Wallahu ta'ala alam. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga Allah SWT melindungi saya dan kita semua dari penyakit nifak. Allahumma inna na'udzubika minan nifak. Allahumma inna na'udzubika minan nifak, ya, wa syarri al-kufr. Dan kita berlindung kepada Allah dari kemunafikan serta buruknya kekufuran. Semoga Allah memperbaiki saya, perbaiki semua kita dan keadaan kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang diintimidasi di berbagai negara hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saudara kita kaum muslimin yang berada di Gaza dalam kondisi sulit. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Gaza wa fi Sudan wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wansur ibadatal muwahhidin al muslimin wa khudul a'da' Allahumma ansurna على اليهود الظالمين الغاصبين والصهاينة ومن معهم من الكفار والمنافقين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.